pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini dikembangkan sebagai bagian dari program pemulihan pembelajaran atau learning recovery dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan, mengembangkan potensi siswa secara optimal, memberikan pembelajaran yang lebih bermakna, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Pembelajaran berbasis project atau project based learning yaitu kegiatan pembelajaran interdisipliner yang dirancang secara khusus untuk pengembangan soft skill, kreativitas, dan penguatan karakter yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial, konten pembelajaran disederhanakan dan dibuat tidak terlalu padat. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dan pendidik memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembelajaran secara mendalam, khususnya pada kompetensi fondasi seperti literasi dan numerasi. Fleksibilitas bagi pendidik yaitu memberikan keleluasaan penuh untuk melakukan pembelajaran terdiferensiasi yang disesuaikan dengan tahap perkembangan, kebutuhan, dan tingkat kemampuan nyata dari peserta didik serta melakukan adaptasi terhadap konteks dan muatan lokal. Berbeda dengan struktur kurikulum 2013 yang mengunci alokasi jam pelajaran secara kaku penuh, kurikulum Merdeka menetapkan regulasi jam pelajaran secara total dalam hitungan 1 tahun. Dalam pelaksanaan praktisnya, kurikulum ini membentuk satu siklus kegiatan pembelajaran yang sistematis melalui 3 tahapan utama. Tahapan tersebut diawali dengan pelaksanaan asesmen yang diagnostik di awal, tahapan untuk mengenali karakteristik dan potensi murid. Dilanjutkan dengan tahap perencanaan metode mengajar yang relevan dan diakhiri proses pembelajaran yang diikuti oleh asesmen secara berkala serta asesmen sumatif sebagai proses evaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Dilanjutkan ke tahap selanjutnya implementasi kurikulum Merdeka dalam masa pelajaran pendidikan pada semua. Penerapan kurikulum Merdeka dalam menunjukkan efektivitas dan peningkatan kualitas pembelajaran yang berjalan dengan tujuan siswa dalam penerapan pembelajaran Pancasila. Para guru menggunakan cara pendekatan model dan media seperti deduktif, permainan belajar, pendekatan yang penggunaan tatanan peluang dalam implementasi adanya pendekatan inovasi untuk belajar PPKM menggunakan yang pertama uangnya metodologi punya belum memadai bisa memasak menggunakannya dengan baik. Yang kedua partisipasi siswa yang menjadi beberapa siswa terbiasa dengan metode pembelajaran yang yang ketiga penempatan budaya banyak sekolah yang berbeda banyak sekolah budaya dimasukkan hingga energi budaya menjadi yang keempat situasi kebijakan dalam sekitar 2002 yang menunjukkan siswa itu tentang apa yang dilakukan dari mereka selama proses pendidikan. Kemudian para sesuai dengan yang dilakukan penggunaan media digital yang telah dapat digunakan minat siswa dalam PPKM. Selanjutnya, kemudian kekurangan kelebihan dan kekurangan kurikulum Merdeka dalam pendidikan Pancasila. Kurikulum Merdeka merupakan sistem pembelajaran yang dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dan kemampuan belajar sesuai minat serta kebutuhannya. Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, kurikulum ini menitik beratkan pada pembentukan karakter, sikap kebangsaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kurikulum Merdeka tentunya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya. Di antaranya, salah satu kelebihan kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang lebih menekankan penguatan
memahami materi secara teoritis, tetapi juga diajak menerapkan nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, dan sikap demokratis dalam hubungan sehari-hari. Selain itu, kurikulum merdeka juga memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran. Kelebihan yang lainnya adalah materi pembelajaran yang lebih sederhana dan berfokus pada kompetensi inti. Selanjutnya yaitu kekurangan kurikulum merdeka dan dalam pendidikan Pancasila. Walaupun memiliki banyak kelebihan, penerapan kurikulum merdeka juga masih banyak menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah belum meratanya kesiapan guru dalam memahami dan menerapkan kurikulum tersebut. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menyusun modul ajar, melakukan asesmen maupun melaksanakan pembelajaran berbasis proyek secara efektif. Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah juga menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Kekurangan lainnya adalah kebebasan belajar yang diberikan kepada peserta yang mendidik, terkadang menyebabkan sebagian siswa kurang disiplin apabila tidak disertai pengawasan dan bimbingan yang baik dari guru. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kurikulum merdeka memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila karena mampu mendorong pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Namun, berdasarkan penerapannya tetap memerlukan kesiapan guru, dukungan fasilitas sekolah, serta kerjasama semua pihak dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, pengertian silabus dan RPP akan disampaikan oleh Mbak Rika Gunardian. Pengertian silabus dan RPP. Silabus merupakan rancangan pembelajaran yang disusun untuk suatu mata pelajaran atau tema tertentu. Di dalamnya memuat berbagai bangunan penting seperti kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, serta sumber belajar. Berdasarkan PP nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan, silabus berfungsi sebagai pedoman yang menjabarkan kompetensi dasar dan standar kompetensi dalam tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, serta indikator pencapaian kompetensi yang dapat diukur dan dinilai. Selain itu, silabus menjadi kerangka dasar dalam menyelenggarakan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Secara umum, silabus membuat beberapa unsur pokok, yaitu tujuan belajar yang sudah dicapai, kompetensi yang harus dikuasai serta didik, materi yang akan dipelajari, urutan penyajian materi, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan, sumber belajar yang digunakan, serta teknik penilaian yang diterapkan untuk mengukur hasil belajar siswa. Dapat disimpulkan bahwa silabus merupakan hasil pengembangan kurikulum yang berisi penjabaran standar kompetensi dan dasar secara lebih rinci. Silabus juga memuat pokok-pokok materi, kegiatan pembelajaran, serta indikator pencapaian yang menjadi acuan kurikulum dalam melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan tahap awal yang sangat penting sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan suatu pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan yang dibuat oleh guru. Dalam dunia pendidikan, perencanaan pembelajaran sering disebut dengan berbagai istilah seperti desain pembelajaran, skenario pembelajaran, maupun rencana pelaksanaan pembelajaran. Menurut Pak Shide, RPP adalah dokumen yang memuat kompetensi dasar, indikator pencapaian, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar, metode pembelajaran, sumber belajar, serta teknik evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penyusunan RPP merupakan salah satu kewajiban profesional seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sesuai dengan ketentuan pemerintah, guru harus memiliki kemampuan dalam merancang pembelajaran yang efektif melalui penyusunan RPP. Oleh karena itu,
pencapaian, materi pembelajaran, metode dan strategi pembelajaran, langkah-langkah kegiatan belajar, media pembelajaran, sumber belajar, serta evaluasi hasil belajar. Seluruh komponen tersebut disusun secara terpadu agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran memerlukan keterpaduan antara berbagai unsur seperti materi ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi. Oleh karena itu, RPP menjadi pedoman penting bagi guru dalam mengelola pembelajaran agar setiap tahapan kegiatan dapat terlaksana secara sistematis dan membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dinas. Langkah-langkah pengembangan silabus dan RPP dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Yang pertama adalah langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah pertamanya dalam pengembangan silabus adalah mengkaji standar kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Dalam proses ini, pembelajaran tanpa ukuran dan materi tidak harus selalu yang kedua, identifikasi materi pokok atau materi pokok yang berdasarkan peristiwa untuk mendukung yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini sudah untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan aktivitas dan metode publik melalui interaksi dengan guru, teman, dan pembelajarnya. Yang keempat, merumuskan indikator penilaian progres. Indikator merupakan ukuran yang menunjukkan pencapaian materi besar. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan berdasarkan jumlah minggu efektif dalam satu semester atau tahun pelajaran serta jumlah jam pelajaran yang tersedia setiap minggunya. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran disebut dengan mengkoordinasikan pembelajaran tematik atau RPP tematik. RPP tematik merupakan suatu rencana pembelajaran tematik terpadu yang telah dikembangkan dengan strategi dari sebuah tema. Adapun menurut Trianto 2050. Langkah-langkah pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama yaitu mengkaji silabus tematik, yang kedua mengidentifikasi materi pembelajaran, yang ketiga menentukan tujuan, yang keempat mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang kelima membedakan jenis penilaian, yang keenam menentukan alokasi waktu, dan yang ketujuh menentukan jumlah belajar. Langkah-langkah yang harus dilakukan bagi setiap pengajar dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan yang ditetapkan. Yang ketiga, menentukan standar kompetensi dasar dan indikator yang akan digunakan berdasarkan pada silabus yang telah disusun. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar isi kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Yang kelima, mengidentifikasi materi berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang keenam, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pembelajaran Oke teman-teman, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka termin pertama untuk 2 orang penanya. Silakan Mbak, Mas yang mau bertanya.
Oke Mbak, tampung dulu ya. Teman-teman lainnya hanya monggo tuh. Kalau di sekolah yang fasilitasnya terbatas, misalnya proyektor atau akses internetnya itu kurang, apakah kurikulum merdeka tetap bisa diterapkan secara maksimal? Terima kasih. Tampung dulu ya. Selanjutnya. Aku bertanya, bentar nggak? Saya akan menanggapi pertanyaan dari Juliana. Dapat ya, ya Bu. Kan misal kan tidak semua sekolah kan fasilitasnya itu tercukupi. Menurut saya itu kan bisa memanfaatkan media seadanya. Nah, contohnya seperti misal ke proyektor ya, kan bisa pakai gambar, poster, fotokopi loh banyak. Pemerintah kota loh fotokopinya, jangan print gitu. Kayaknya ke kota lain. Tapi kan masih ada loh kayak gitu yang itu printinan pasti ada lah. Terus tekor deh. Pembelajaran di itu cocok. Sangat taman kayak gini. Ya kalau pelajaran IPA jadi tidak ada internet, tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berjalannya. Kreatifnya gurunya. Sudah puas Riana? Atau teman-teman ada yang ingin menanggapi? Ya cukup Riana. Menanggapi Mbak Olive, tadi pertanyaannya kebijakan pendidikan seluruh dan dapat membingungkan guru maupun siswa. Nah,
guru dan siswa dapat benar-benar memahami kurikulum yang di apa namanya ya kurikulum yang Tanya itu apakah itu cukup satu kali sosialisasi seperti itu? Cuma satu kali kan ya. Nah, dari atasan biasanya kan satu kali. Terus kan belum nanti yang di sekolah kok terus lagi tunjuk kancane kan biasanya kan ditunjuk itu kan tidak semua guru, diambil beberapa guru terusan jelas nek guru lainnya kan cuma sosialisasi ini berapa kali? Kan satu kali 1 sampai 2 kali biasanya gitu. Terus Ya, pertanyaannya masa transisi perubahan kurikulum dari orang tua. soalnya anak kan masih terbiasa dengan kurikulum yang dulunya. kekurangan dari kurikulum sebenarnya. Nah, tapi itu menurut Teko Bakala itu kan jangan apa itu langsung nganu sering ganti-ganti lah pokoknya ngenteni sampai guru itu adaptasi dhisik. Adaptasi mau. Gurune tenanan nganu wis kan jadinya muridnya kan bingung. Ya, itu maksudnya bertahap sedikit demi sedikit. Nah, lama-lama kan menjadi ya maksudnya lama-lama nanti kan akan terbiasa dengan kurikulum yang ada. Nah, misalnya tadi apa yang sosialisasinya 1 atau 2 kali kurang, nah itu mungkin bisa dari sekolahannya untuk evaluasi sendiri sesama guru gitu. Tiap bulan sekali. Kan memang gitu bang. Bisa ditunjuk pas teko ning gone apa sosialisasi kok terus di depan menjelaskan bagi ilmu cara Yang kemarin ini satu orang. next juga kok terus kowe kita ning kelas kan kowe
kan Ustaz itu itu kan salah satu yang randomasinya seperti itu. ya. Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Ya sudah cukup Mbak. Ada. Ya. Saya cukupkan. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendidikan Pancasila dalam kurikulum merdeka berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila. Implementasinya memberikan banyak manfaat seperti pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bermakna. Namun masih terdapat beberapa tantangan seperti kesiapan guru dan keterbatasan fasilitas. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh perencanaan pembelajaran yang baik melalui penyusunan silabus dan PPM. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.